Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sape bodhisataya mahasataya. Bahu sanca jasi panca vinayoja susikito subhasita jaya waca etang manggala utama. Memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan, terlatih dalam tata susila, bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Manggala Sutta. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu upasaka, upasika, pandita, upasaka, upasika, serta saudara-saudari kami sedharma. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya, upasaka pandita Widarto Wiryananda, berbagi uraian dhamma singkat yang bertema mukjizat dalam agama Buddha. Berbicara masalah mukjizat, ketika dulu ya, pada usia saya masih anak-anak, ketika saya sakit demam, dibawa ke orang tua, kemudian ditiup di ubun-ubun kepala ini, sembuh demamnya. Apakah ini mukjizat? Kemudian saat ini mungkin bisa kita lihat ketika keluar rumah di angkasa sana, melihat sebuah mendung yang menyerupai tulisan, menyerupai gambar seperti gambar Dewi Kuan Im dan lain sebagainya. Nah, apakah itu mukjizat? Selain itu juga mukjizat terkadang juga digunakan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengikuti suatu keyakinan tertentu. Nah, berbicara juga masalah mukjizat di jam kehidupan Buddha, justru sangat banyak mukjizat yang terjadi. Yang pertama adalah ketika Pangeran Siddhartha lahir, yang langsung berdiri kemudian bisa berjalan 7 langkah dan tanpa sedikit pun kotoran yang menempel di tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah mukjizat terjadi ketika Sang Buddha menerima dana makanan bubur dari Sujata. Kemudian dalam hatinya berkata, kalau saya menjadi Buddha, mangkok ini saya lempar bisa melawan arah sungai. Dan ternyata ketika dilempar bisa melawan arah sungai. Ada juga mukjizat yang terjadi pada kehidupan Buddha, ialah menciptakan sebuah tangga emas ketika Buddha mengunjungi Tawa Timsa atau surga Tawa Timsa. Nah, di sana juga nampak alam-alam rendah, begitu juga alam dewa dan lain sebagainya. Nah, lalu apa itu mukjizat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat adalah suatu kejadian peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia biasa. Maka kalau kita belajar agama Buddha juga ada istilah juga dalam bahasa Pali, Uttari Manusa Dhamma, manusia yang mempunyai kemampuan di luar rata-rata manusia biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia, di dalam Kewada Sutta, Digha Nikaya, Sang Buddha membabarkan khotbah dhamma di Nalanda kepada seorang upasaka Kewada yang dilatar belakangi dengan permohonan Kewada. Mohon Sang Bagawa, tolong perkenankanlah para biku ketika mengajar dharma menunjukkan kekuatan gaibnya. Ketahuilah Kewada, saya tidak pernah menganjurkan seperti itu kepada para biku. Tolong Sang Bagawa, tolong. Sampai 3 kali memohon kepada Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha membabarkan khotbah yang berjudul Kewada Sutta ini. Ada 3 keajaiban yang disebut Patihariya. Yang pertama adalah keajaiban Idivida Patihariya, yaitu adalah keajaiban yang mengesankan, bisa merubah dirinya menjadi banyak, bahkan bisa banyak menjadi satu lagi, bisa terbang ke angkasa, bisa masuk ke bumi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Adesana Patihariya, yaitu keajaiban mengesankan bisa membaca pikiran orang lain.
Maka kalau kita dengar atau dekat dengan orang yang punya adesana ini, hati-hati ya, bisa tahu perasaannya. Oh senang ini, oh ini gak senang sama saya. Lalu apa yang dikatakan Sang Buddha kepada Kewada? Kewada, justru dua keajaiban ini sangat bahaya jika ditunjukkan kepada orang biasa. Kenapa Sang Bhagawa ini bahaya? Karena kalau nanti seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Sang Bhagawa, maka ia akan mengira bahwa ini dengan menggunakan kekuatan mantra. Maka jadi seseorang akhirnya tidak menghormati Dhamma, justru akan mengagung-agungkan kekuatan atau keajaiban dari kesaktian. Lalu apa yang ketiga Sang Bhagawa? Yang ketiga adalah Anusana Patihariya, yaitu keajaiban mempraktekkan sila, mempraktekkan samadhi, kemudian memperoleh suatu kebijaksanaan sehingga kekotoran batinnya menjadi terkikis sehingga mencapai kesucian, atau disebut kemampuan asawaka yajnana, yaitu kemampuan bisa menghancurkan seluruh kekotoran batin. Hal ini juga dikotbatkan Sang Buddha di dalam Brahmajala Sutta dan Samanapala Sutta. Nah, pada intinya adalah saudara-saudari kami Dharma, bahwa kita meyakini agama Buddha bukan karena hal-hal mukjizat. Sebab jika orang lebih mengagungkan kesaktian, maka hanya akan menimbulkan kesombongan. Justru yang harus kita kembangkan adalah latihan sila, kemudian mempraktekkan meditasi, memperoleh kebijaksanaan, dan akhirnya memperoleh suatu kesucian. Itulah intinya Dhamma yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktekkan sila. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.